Ya, pendengar, memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pangan mengalami peningkatan karena jumlah barang yang diminta terus meningkat, sedangkan jumlah barang tetap ataupun juga cenderung kurang ya. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran ini menjadi langganan setiap tahunnya. Lalu bagaimana evaluasi harga pangan usai Lebaran 2025 ini? Kami akan perbincangkan tentunya dalam dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami. Ada Ibu Elsa Noviani SH MSI yang merupakan stabilisasi dan juga sarana distribusi perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Palembang yang saat ini telah tersambung via Zoom ya. Langsung saja kami sapa Ibu Elsa. Ibu Elsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Esi, Iya, kabarnya kabar gimana Pak Ibu Rahman? Elsa? Iya Ibu Elsa, Gimana Mbak? kabarnya gimana Ya, nih? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya? Ya, Baik, sehat tentunya ya. masih dalam suasana Lebaran. Selamat Masih Lebaran sudah juga. selesai Lebaran masih. Iya, mohon maaf lahir dan Ya, batin ya. Ya, ini terima kita kasih. tentunya akan berbincang di pagi hari ini seputar evaluasi harga pangan usai Lebaran Ya. 2025. Nanti tentunya kita undang juga peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Bu Elsa, kita juga akan bersama dengan Bapak Muhammad Rahman Bayumi ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oh, sudah tersambung juga nih, langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Mbak Elsi. Iya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Mbak Elsi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga pastinya ya. Selamat Lebaran juga, mohon maaf lahir dan batin ya untuk Pak Rahman. Sama Bu. Iya, baik, kita menyoroti mengenai evaluasi harga pangan usai Lebaran 2025. Seperti apa nih kalau Ibu Elsa dan juga Pak Rahman sempat mengamati ya gejolak kenaikan harga menjelang Ramadan hingga Lebaran 2025 ini. Boleh disampaikan kita ke Ibu Elsa terlebih dahulu, silakan Ibu Elsa. Baik Bu Esi, selamat pagi untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Eh, Kami dari pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Palembang, sebelumnya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin pada seluruh pemirsa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Baik sih, kalau melihat gejolak harga ini memang kita temui mulai jelang Nataru kemarin, memang harga sudah mulai merangkak naik, terkhususnya bahan-bahan pokok seperti cabai dan bawang itu. Memang di awal Januari kita sudah mengalami kenaikan harga, yaitu cabai merah itu di harga 60, tapi begitu pertengahan Februari itu mulai menurun angkanya menjadi 40.000 cabai merah keriting. Nah, jelang saat memasuki bulan Ramadan itu cabai itu sendiri masih di harga sekitar 60 sampai 70, apalagi itu cabai rawit sampai ada yang 100.000. Nah, setelah kita memasuki masa Idul Fitri, pada bulan Maret itu mengalami penurunan sedikit tapi tidak signifikan karena di bulan Maret itu kita adalah puncak panen cabai, jadi ketersediaan pasokannya ada banyak dan cabai merah itu agak menurun, tapi cabai rawit dan cabai burung masih di angka yang tinggi, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Baik, ini kalau dilihat dari faktor penyebabnya ya, Ibu Elsa, ini kan terjadi setiap tahun sepertinya rutin, langganan setiap tahunnya. Nah, ini apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengantisipasi hal ini? Kalau memang kita kendalanya kita ini kadang-kadang cuaca, Mbak. Jadi cuaca ini mempengaruhi apalagi itu stok seperti cabai dan bawang. Jadi kalau cuacanya memang
hujannya terus-menerus itu mengakibatkan kualitas dari produksi bawang dan cabai itu menurun, malah membusuk. Jadi itu mengakibatkan komoditas tersebut menjadi terbatas, menjadi pasokannya sedikit, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemerintah Kota Palembang juga mensikapinya dengan adanya terus-menerus kami dari Dinas Perdagangan mengadakan monitoring setiap hari ke pasar yang ada di pasar yang ada di Kota Palembang, yaitu mewakili pasar yang seluruh Kota Palembang. Kita memantau ada 5 pasar yang ada di Kota Palembang, yaitu Pasar KM 5, Pasar Lemabang, Pasar Suak Bato, 10 Ulu, dan Pasar 16 Ilir. Nah, jadi dari monitoring itulah kita mengetahui harga-harga yang naik pada saat ini. Nah, apa tindakan yang kita lakukan? Yaitu kita mendekatkan diri dengan distributor, mencari tahu kenapa harga-harga itu naik dan juga apa penyebab-penyebabnya sehingga kita dapat mencari solusinya. Nah, itu Mbak Desi kira-kira. Ya, pantauan terbaru gitu ya Ibu Elsa untuk harga cabai dan komoditas-komoditas yang tadi sempat naik untuk saat ini berada di kisaran berapa? Kalau cabai rawit hari ini cabai rawit di tanggal 9 April ini cabai rawit masih 69.000. Dari awalnya kita tahu suatu saat Lebaran kita mendapati cabai rawit itu sampai 100.000 Mbak Esi. Nah, hari ini 69.000. Kalau cabai merah atau cabai burung, cabai rawit yang merah itu Mbak, itu 82.000. Itu tetap tinggi harganya. Dari harga kemarin 110, agak menurun sedikit. Sedangkan cabai merah keriting itu di harga 60.000. Itu hari ini Mbak. Baik, kita ke Pak Rahman ya. Pak Rahman, ini boleh mungkin disampaikan hasil pengamatan Pak Rahman gitu ya terhadap naiknya harga bahan-bahan kebutuhan menjelang Ramadan hingga Idul Fitri gitu yang terjadi terus berulang setiap tahun. Menurut Pak Rahman ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti ini yang senantiasa terjadi berulang, Pak Rahman? Oke, baik Mbak Esti, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada pendengar RRI dimanapun berada. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terkait dengan isu ya, ataupun memang benar-benar permasalahan yang dihadapi masyarakat, sebenarnya itu memang menjadi salah satu kayak fenomena yang memang rutin apabila kita sedang menghadapi hari perayaan hari raya, khususnya Idul Fitri. Memang kalau untuk kenaikan harga sendiri, kebetulan saya juga memang beberapa kali juga diundang di RRI membahas soal harga dari sebelum Lebaran dan pada saat Ramadan dan sekarang sedang pasca ya. Sebenarnya kenaikan harga ini itu benar-benar disebabkan menurut yang saya amati itu bukan karena stok dari ketersediaan yang ada di Sumatera Selatan itu tidak cukup karena memang gubernur juga sudah memastikan bahwasanya seluruh persediaan itu semua cukup. Tinggal lagi sebenarnya yang harus dibenarkan atau yang harus dikoordinir itu yang dikelola itu bagaimana manajemen atau perilaku dari masyarakat dalam konsumsi sendiri. Karena kadang-kadang misal ya memang kalau kita lihat harga cabai hari ini kita bisa bilang tuh naik ya. Tapi kan kalau kita tidak harus makan cabai merah, misalnya kita pakai cabai hijau itu kan masih oke harganya kayak gitu. Cuman karena kenapa? Ketika masyarakat itu permintaannya tinggi, maka itu sendiri yang pada akhirnya membuat harganya naik gitu. Karena ketika pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara, persediaan bahan baku, bahan pangan, dan lain-lain, tapi kalau memang perilaku masyarakatnya sendiri memang tidak bisa dikontrol, itu yang akhirnya pemerintah juga sulit untuk menstabilkan harga yang ada di pasar karena harga yang ada di pasar itu sangat bergantung pada permintaan dan penawaran yang ada di pasar itu sendiri. Nah, karena kalau kita lihat ya beberapa kali pernyataan dari pemerintah itu kan sudah cukup lah. Apalagi kita tahu Sumsel ini menjadi salah satu prospek untuk lumbung pangan nasional. Ini sebenarnya apa yang sudah tersedia di Provinsi Sumatera Selatan itu seharusnya sudah cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi cuma Palembang. Cuman memang balik lagi kalau soal olahraga itu kan sifatnya sementara, bukan sifatnya benar-benar
harga barang ini mahal karena ketersediaan yang terbatas. Kalau saya lihat enggak, ini harga bahan kalau saya beberapa kali terakhir ini kan berkunjung juga ke pasar melihat bagaimana persediaan barang itu luar biasa ya, banyak. Cuman memang kalau ada harga yang agak sedikit naik, mungkin ini sementara. Ketika masyarakat mungkin tidak membeli barang yang sangat banyak atau tidak terjadi penimbunan, ini insya Allah harga sebenarnya akan stabil kembali. Ya, berpotensi untuk stabil kembali ya, Pak Iya. Rahman ya. Ya, Pak Rahman, ini informasi dari reporter RRI Palembang ini yang memantau di eh, Pasar Tujuh Ulu, Palembang ya. Ini pedagang ini mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang diperparah dengan sepinya pembeli yang belum kembali beraktivitas normal nih. Nah, seperti harga bahan-bahan misalnya minyak goreng dan gula ini yang mengalami kenaikan saat menjelang Lebaran seperti itu ya. Nah, ini apa yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah ya untuk mengatasi masalah ini? Oke, kalau dari sisi pemerintah sendiri, sebenarnya kita tahu bahwasanya ini memang lagi perayaan Lebaran, jadi kalau seandainya pasar masih sepi ataupun memang belum begitu ramai itu wajar-wajar saja ya, karena memang orang masih mudik ataupun masih ya menghadapi euforia lah ya, euforia Idul Fitri. Jadi memang keadaan belum begitu stabil ya. Yang pastinya eh, ini tidak berlangsung secara permanen, tapi ini sementara saja. Adapun memang keterkaitan dengan pemerintah sendiri, ya pemerintah memang kalau kita tahu ya pemerintah itu memang baru mulai masuk kerja itu kan efektifnya di tanggal 8 ya. Di tanggal 8 dan itu pun masih WFA, jadi work from anywhere. Jadi memang masih baru mulai kayak gitu bekerja. Nanti mudah-mudahan akan ada kebijakan-kebijakan strategis bagaimana untuk menstabilkan harga kembali yang ada di pasar. Kalau seandainya hari ini kenapa harga masih mahal ya karena memang pedagang-pedagang, petani dan lain-lain mungkin belum bekerja kayak gitu, belum bekerja secara kolektif sehingga akhirnya bisa membantu menstabilkan harga pasar. Jadi ini memang satu momen yang memang kita hadapi mungkin tidak selamanya kayak gitu. Tapi balik lagi kalau pedagang mengeluhkan dan lain-lain, saya rasa sekarang ini di tengah efisiensi anggaran memang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, tapi hendaknya momentum setelah perayaan Idul Fitri ini mengajarkan kita untuk banyak bersabar dan bersyukur, mungkin kayak gitu. Baik, kita ke Bu Elsa ya. Ibu Elsa, ada kebijakan strategis mungkin yang akan dilakukan pemerintah ini untuk mengatasi tadi seperti keluhan dari pedagang ya, harga komoditas seperti minyak goreng dan juga gula ini masih mengalami kenaikan ya sampai dengan saat ini dan juga diinformasikan sepinya pembeli seperti itu Ibu Elsa. Ya, baik Mbak Esi. Kalau melihat sepinya pembeli, memang seperti kata Bapak Rahman tadi, mungkin suasananya masih suasana Idul Fitri, jadi belum stabil. Dan juga peredaran uang pada saat sebelum Idul Fitri itu kan bukan main kan, jor-joran. Jadi sekarang mungkin menghemat dulu setelah pasca Lebaran dan juga barang-barang masih ada stok di rumah. Nah, selain itu, bagaimana tindakan pemerintah kota sendiri untuk terus seperti minyak. Kemarin kan ada isunya minyak goreng mulai naik. Nah, itu jadi pemerintah kota bekerja sama dengan distributor kami mengadakan pasar murah khusus minyak goreng yang dilaksanakan di pasar-pasar. Nah, jadi di pasar-pasar itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat di sekitar itu bisa terjangkau, yaitu kita mengadakan pasar murah operasi pasar minyak kita dengan harga 14.700, benar-benar harga dari agen 14.700. Nah, itu juga kita laksanakan juga di momen bukan momen pasar murah Ramadan. Jadi pasar murah Ramadan itu sendiri kita sebar di 18 kecamatan dengan menjual minyak kita itu harga 14.700 dan telur itu benar-benar harga yang murah. Telur itu saat itu telur bisa dijual harga 25 bahkan 23 pernah. Nah, itu salah satu upaya kita dari tim pengendali inflasi daerah kita upaya untuk menstabilkan harga di masyarakat. Nah, selain itu Mbak Esi, eh, mengapa kita sekarang mungkin sepinya pembeli, kita juga mungkin mengingat daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat mungkin nanti Pak Rahman lah, pengamat ekonomi yang tahu mengapa saat ini pasar-pasar itu sepi. Apakah karena terlalu banyak warung-warung yang berdekatan dengan
rumah-rumah warga sehingga mereka malas untuk ke pasar ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan daya beli itu sendiri berkurang. Nah, itu Mbak Esi kira-kira. Ya, kalau untuk dalam waktu dekat ini, Ibu Elsa mungkin ada operasi pasar juga kah atau seperti apa untuk menstabilkan harga ini atau memang masih menunggu kondisi normal kembali? Ya, jadi kalau untuk pasar murah sendiri kita sudah menganggarkan untuk event-eventnya tertentu, yaitu sebelum Lebaran itu momen Idul Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan nanti ada momen Idul Adha. Kita laksanakan 5 hari berturut-turut, itu tersebar juga di kecamatan. Nanti kita pilih kecamatan mana yang memang masyarakatnya antusiasnya bagus dan ramai, dan juga nanti kita pilih tempat-tempat yang strategis yang mendekati masyarakat supaya masyarakat itu tuh memang terjangkau. Karena di pasar murah kita memang kita bekerja sama dengan distributor sehingga harga itu memang harga agen, tidak mengambil keuntungan sama sekali, bahkan mereka berkontribusi untuk Kota Palembang dengan sedikit merugi, yaitu umpama dari segi kantong dan lain-lain tidak dihitung itu dari distributor. Itu sifatnya karena mereka kontribusi terhadap pemerintah Kota Palembang. Itu Mbak Esi. Baik, kita ke Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau melihat kondisi pasar yang masih sepi tadi seperti pantauan reporter RRI Palembang gitu ya. Kondisi ini prediksi dari Pak Rahman sendiri akan sampai kapan gitu ya? Mengingat ini udah lebih dari sepekan nih usai Lebaran. Hmm. Oke, Apakah? kalau menurut saya sendiri terkait, mungkin saya tanggapi dulu apa yang disampaikan Bu Elsa tadi. Memang kalau kita lihat terjadi penurunan daya beli masyarakat itu benar ya, apalagi sekarang momennya setelah Lebaran, orang sedang perputaran uang dan lain-lain itu kan banyak ngasih THR dan lain-lain, sehingga memang kalau kita lihat di media sosial pun kan banyak orang yang menghancurkan setelah Lebaran dicari uang lagi kan karena uang pada banyak habis kayak gitu. Sebenarnya nggak habis, tapi uangnya mungkin berputar di tempat-tempat lain kayak gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat kenapa ada penurunan daya beli masyarakat, ya pertama ya karena inflasi, fluktuasi barang. Yang kedua mungkin adanya PHK, pemutusan kerja. Dan beberapa hari sebelum hari raya saya sempat juga mengisi di Badan Pusat Statistik. Di sana saya membahas bagaimana eh, upah yang diterima oleh masyarakat Kota Palembang, khususnya dengan pertumbuhan ekonomi itu tidak beriringan dalam artian masih banyak masyarakat kita ini yang bekerja di sektor informal itu tidak mendapatkan upah sesuai dengan standar minimum provinsi. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin akhirnya daya beli masyarakat itu menurun. Nah, terus kalau untuk prediksi sendiri ya sebenarnya saya belum bisa memastikan juga kira-kira berapa lama ini akan berlangsung, tapi biasanya ketika memang orang sudah mulai bekerja kembali, sudah menerima gaji mungkin di awal di akhir-akhir April pertengahan saya rasa mungkin perekonomian sudah mulai oke lah ya. Apalagi sekarang kan arus mudik sudah mulai balik ya, mulai balik terus tapi memang kalau kita lihat seperti kampus pun kayaknya masih belum begitu rame ya karena masih banyak yang online dan lain-lain kayaknya masih terbawa larut dalam suasana liburan kayak gitu. Nah, jadi memang untuk namanya kita baru libur panjang itu kadang-kadang semangatnya itu kan ibaratnya kalau mesin tuh ya harus dimulai lagi kayak gitu. Jadi memang balik lagi tergantung kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan nanti di pertengahan April sendiri itu sudah mulai oke kembali lah kayak gitu. Ya, baik, ini ada pendengar juga yang sudah bergabung via YouTube. Ada Mbak Pur ya. Sepertinya yang paling menonjol pada Lebaran tahun ini komoditi kelapa yang harganya melonjak signifikan sampai per kilogram ini ada di harga 50.000 untuk santan kelapa ya. Nah, Ibu Elsa, gimana ini Ya, sebagai emak-emak gitu ya? Mungkin iya, mengamati juga iya kondisi betul. harga santan kelapa menjelang Lebaran. Iya, jadi Mbak Esi, kita sebagai emak-emak pasti tahu itu harga Mm-mm. santan itu menjelang Lebaran itu permintaan sangat meningkat. Seluruh terus kita Kota Palembang itu pasti masakan-masakan tuh sebagian besar dikonsumsinya pakai kelapa. Jadi seperti opor, rendang, malbi dan lain-lain. Apalagi kue-kue seperti kita ketahui kue-kue basah itu menggunakan kelapa ya, Pak Rahman ya. Nah, Ya, jadi ya, khususnya lidah kita Kota Palembang ini memang memang konsumsinya yang gemuk itu. Nah, jadi kelapa itu sangat tinggi permintaan. Selain itu juga seperti pengamatan kita
monitoring kita di lapangan itu mungkin ada bahannya dari CPO itu sendiri diekspor ke luar negeri atau bahan-bahan dari kelapa itu ada yang diekspor ke luar negeri dan jadi itu mengakibatkan juga kelangkaan daripada kelapa selain permintaan itu gitu Mbak Esi. Ya, kalau Pak Hmm. Rahman menyoroti seperti apa nih kenaikan harga santan gitu ya? Apakah memang kesempatan pedagang gitu ya mencari cuan di momen Idul Fitri atau seperti apa nih? Oke, kalau ini memang kalau kita jawab berdasarkan teori ekonomi, semakin tinggi permintaan sendiri memang harganya akan meningkat. Apalagi pada saat momen Lebaran itu kan santan itu menjadi salah satu kayak primadona, apalagi khususnya di Palembang. Ya. Orang bikin laksa apa segala macam kan, terus makanan-makanan berlemak, ketupat dan lain-lain rendang, terus opor ayam. Nah, jadi wajar saja harganya meningkat karena memang masyarakat sendiri yang meningkatkan permintaannya pada saat Lebaran. Sebenarnya memang ada beberapa alternatif ya, mungkin untuk menghindari kalau kita berbicara soal santan ya, seperti santan-santan yang saset. Kalau kita lihat di beberapa supermarket itu ada promo-promo tertentu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Terus mungkin daripada membeli santan boleh juga mencoba untuk biasanya beli kelapa parut yang mungkin lebih relatif lebih terjangkau kayak gitu. Iya, baik. Ini kita kembali sudah menerima atensi dari pendengar ya. Ini via WA, ada Ibu Surya di Pelaju. Di Pasar Pelaju operasionalnya sudah kembali normal, tapi masih ada beberapa kebutuhan pokok seperti santan, ini harganya masih tinggi. Ayam juga masih di atas 30.000 per kilo. Bawang merah juga, nah untuk sayur juga masih cukup tinggi. Boleh Ya. komentarnya? Bu Elsa terlebih dahulu. Ya, gimana Mbak Esi? Ya, ini mengenai Oh, harga harga beberapa kebutuhan pokok gitu ya, yang masih tinggi, ayam masih di atas 30.000 rupiah per kilo, Mbak Esi. juga bawang merah ya. Bawang itu sendiri kita kan mengambilnya dari luar kota Palembang. Kita tidak bisa, belum ada produksi sendiri ataupun tanaman sendiri untuk bawang merah. Apalagi bawang putih itu diimpor itu, Pak Esi. Nah, jadi kalau bawang ini sendiri, satu karena selain tingginya permintaan, dua kita juga ada terhambat distribusi bawang dari sentra produksi Jawa karena keadaan sebelumnya itu kan banjir. Nah, jadi banjir itu salah satu penyebab mengakibatkan distribusi itu terhambat. Jadi apabila bawang itu mungkin dibawa dari Jawa itu mengalami penyusutan apabila dia sampai ke kita kota Palembang. Atau misalnya terhambatnya itu karena distribusi tadi, banjir tadi, jadi mengakibatkan lamanya perjalanan, mengakibatkan bawang itu sendiri menyusut sehingga harga-harga tersebut mengalami kenaikan gitu, Ya, Mbak Esi. Pak Rahman, boleh komentarnya dengan atensi tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita di Pasar Pelaju ya, menginformasikan ini walaupun kondisi sudah normal tapi harga kebutuhan pokok ini masih tinggi. Ada ayam Ya. yang masih tinggi, juga ada harga bawang merah dan juga untuk sayur mayur ini. Ya, benar sekali ya. Jadi memang setelah hari raya ini, kalau kita ke pasar memang masih banyak beberapa harga bahan pokok ini yang relatif naik. Kenaikan harga bahan pangan di Kota Palembang ini sebenarnya jadi alarm juga sih bagi pemerintah dan masyarakat. Jadi bukan cuman menitik beratkan pada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat untuk lebih siap ya sebenarnya dalam menghadapi dinamika perekonomian. Jadi memang kan ini kan siklusnya selalu berulang ketika kita lagi sedang perayaan Idul Fitri. Jadi masyarakat harus bijak dan harus cerdas juga untuk menghadapi bagaimana kira-kira dinamika perekonomian setelah hari raya dan lain harusnya masyarakat khususnya yang memang sudah setiap tahun menghadapi Idul Fitri itu sudah harus ada langkah konkret juga bagaimana kira-kira lonjakan ini kalau kita lihat memang dapat berdampak juga ya pada inflasi, ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu memang perlu adanya sinergi juga antara pemerintah, pengusaha, masyarakat untuk memastikan ketersediaan ya serta jangkauan harga bahan pangan juga di khususnya di Kota Palembang. Apalagi memang beberapa bahan pangan ataupun bahan-bahan yang ada di pasar itu kan memang seperti yang disampaikan Bu Elsa itu kan tidak berasal dari Palembang sendiri. Jadi memang pemerintah harus mengantisipasi ini eh, agar tidak terulang-terulang kembali kayak gitu. Ya, baik. Ibu Elsa dan juga Pak Rahman,
Nanti kita akan teruskan ya dialog kita pada pagi ini. Kita undang kembali peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung melalui acara ini bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa info berikut ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja T, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya pendengar, kami terus temani masih di Palembang pagi ini. Kami menghadirkan topik seputar evaluasi harga pangan selama Lebaran 2025. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Elsa Noviani SH MSI,
Stabilisasi dan juga Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, dan juga ada Bapak Muhammad Rahman Bayumi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, Pak Rahman dan juga Ibu Elsa, kita sudah tersambung dengan pendengar nih, langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi ya. Iya, betul. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten. Ya, Pak Zakaria, gimana nih mengamati juga mungkin harga-harga bahan kebutuhan pokok? Boleh komentarnya Pak? Atau ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin ditanya dengan pengamat ya. Ya, silakan Pak. Pak Bayuni. Ya, selamat pagi Pak Bayuni. Selamat pagi Pak Zakaria. Ya, begini Pak, saya mau tanya bagaimana menurut pengamatan Bapak untuk karena harga-harga ini akan terus berulang itu setiap tahun. Apakah dan menurut pengamatan Bapak ada strategi dari pemerintah untuk mengantisipasi daripada kenaikan harga? Kalau menurut saya kenaikan harga yang normal-normal masih mungkin ya. Tapi kalau sudah melonjak itu ya pendapatan atau daya beli masyarakat menurun sekali untuk membelinya. Kemudian dari Ibu Elsa ya, gimana dengan soal pengawasan dari pemerintah, terutama untuk orang-orang yang nimbun-nimbun barang gitu, oknum-oknumnya tertentu, supaya ya benar-benar ditindak gitu, seperti itu. Jangan sampai ekonomi kita ini kesulitan masyarakat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Belsi. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Ada dua hal yang disoroti oleh Pak Zakaria ini, jadi untuk Ibu Elsa dan juga Pak Rahman kebagian semua ya pertanyaannya. Ini antisipasi pemerintah yang harusnya dilakukan gitu ya untuk mengatasi kenaikan harga yang terjadi berulang terus menerus seperti itu, dan juga untuk pengawasan ya bagi oknum yang melakukan penimbunan nanti untuk Ibu Elsa. Baik, ke Pak Rahman terlebih dahulu, silakan Pak Rahman dijawab pertanyaan dari Pak Zakaria tadi ya. Oke, terima kasih untuk responnya Pak Zakaria. Untuk pertanyaannya juga, memang kalau kita amati seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kenaikan harga menjelang ataupun ketika Ramadan dan pasca Idul Fitri itu memang salah satu bentuk dari dinamika perekonomian ya. Memang ketika terjadi sesuatu momentum ataupun suatu perayaan, memang harga sendiri itu akan ikut berpengaruh terhadap dinamika perubahan tersebut. Apalagi memang kalau kita perhatikan dari sisi daya beli masyarakat juga sekarang ini kan memang kalau kita lihat dari upah sendiri itu kan kurang karena memang ada kenaikan harga ya, inflasi dan lain-lain. Nah, ini juga yang pada akhirnya bikin problem ataupun yang kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kalau mungkin ada solusi sendiri dari saya, mungkin perlu adanya duduk bersama ya antara pengusaha dan pemerintah agar masyarakat sendiri itu dapat menerima upah itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau kita bandingkan sendiri, upah minimum provinsi yang ada di Sumatera Selatan itu besar ya sebenarnya, tapi memang yang diterima masyarakat itu tidak sesuai dengan standar. Jadi wajar saja mungkin masyarakat sendiri mungkin agak tercekik kayak gitu, agak kesusahan untuk membeli barang-barang atau memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu kadang-kadang kan sering juga kita dengar di media sosial sering ada pembegalan, pencopetan, pencurian, terus parkir-parkir yang kadang-kadang diperas dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu dikarenakan perekonomian itu sebenarnya tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal perubahan kenaikan harga sendiri itu tidak akan terlepas dari banyak hal. Apalagi kalau kita sudah bicara dengan faktor-faktor sosial, itu akan selalu sering berkaitan. Sehingga memang masyarakat ini dan pemerintah itu mempunyai PR yang sangat besar, khususnya Kota Palembang, belum lagi isu-isu yang muncul akhir-akhir ini ya, yang menerpa Kota Palembang sendiri, itu juga akan berpengaruh. Nah, balik lagi terkait dengan harga sendiri, pemerintah selama ini yang kita tahu memang selalu mengadakan seperti pasar murah dan lain-lain. Nah, tapi sekarang pertanyaannya itu lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kemampuan dan potensi dari masyarakat itu sendiri melalui pendidikan dan pelatihan yang baik agar masyarakat pada akhirnya mempunyai daya beli yang baik. Sebenarnya kenaikan harga yang tinggi itu tidak akan berpengaruh
besar apabila memang kemampuan masyarakat untuk membelinya juga cukup baik. Tapi memang sekarang ini kan problemnya daya beli masyarakat ini yang menurun. Nah, daya beli masyarakat yang menurun ini selain dikarenakan faktor inflasi yang tinggi, juga dikarenakan perilaku masyarakat yang berubah, seperti banyaknya judi online, seperti banyaknya penggunaan riba, utang yang menggunakan bunga. Nah, ini juga pada akhirnya bisa merusak tatanan perekonomian, sehingga kalau kita nggak bisa cuma menyalahkan dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat juga mempunyai banyak sekali problem-problem yang akhirnya bisa menurunkan daya beli dan kemampuannya untuk menstabilkan harga dan yang ada di pasar kayak gitu. Ya, baik. Ke Ibu Elsa ya. Ibu Elsa, seperti apa gitu ya tentunya antisipasi dari pemerintah yang harusnya dilakukan, juga pengawasan yang harus dilakukan untuk oknum yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Baik, Pak Zakaria yang ada di Kenten, menjawab pertanyaan Bapak tadi, pengawasan terhadap orang-orang yang menimbun. Jadi kita di pemerintah Kota Palembang membentuk namanya tim TPID, Tim Inflasi Pengendalian Daerah, itu tergabung di dalamnya ada Satgas Pangan. Jadi di dalam Satgas Pangan itu ada dari Polri yang ikut serta di dalamnya. Bersama-sama kita meninjau langsung ke pabrik-pabrik ataupun ke distributor dan agen-agen apabila saat ini kita beberapa hari yang lalu adanya isu tentang minyak, kita bersama-sama Satgas Pangan, Polres dan Polda juga melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan, apakah memang itu ditimbun atau memang ada hal lain yang mengakibatkan kelangkaan dari sesuatu komoditi. Nah, seperti kemarin minyak kita itu ternyata alhamdulillah di Kota Palembang tidak ditemui adanya pengurangan volume dari isi, dan juga tidak kita ketemui adanya yang isu palsu dan lain-lain sebagainya. Itu di Kota Palembang alhamdulillah aman. Nah, itulah peran serta Satgas Pangan, baik dari Polrestabes ataupun dari Polda, bersama-sama dengan tim TPID yang terdiri dari OPD-OPD yang berkaitan dengan pangan. Bekerjasama kita selalu meninjau jangan sampai ada penimbunan, baik itu dari distributornya atau pedagang di pasar. Jadi kita secara kontinu melakukan monitoring secara berkala bersama-sama dengan Satgas Pangan tersebut. Begitu Pak Jakaria. Ya, baik Ibu Elsa, juga Pak Rahman, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan atas pertanyaan dari Pak Zakaria ya. Nah, ini kalau kita melihat Pak Rahman, kenaikan harga yang terjadi di momen-momen tertentu ya, seperti jelang hari-hari besar keagamaan. Kalau Pak Rahman melihat dari gaya hidup masyarakat ini seperti apa? Apakah emang ini gaya hidup masyarakat yang memang menjadi lebih konsumtif ya di peringatan hari-hari besar keagamaan, atau seperti apa nih? Oke, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya dengan adanya kegiatan-kegiatan, dengan adanya media sosial ya, sebenarnya dengan ada platform media sosial itu bisa menggambarkan, meskipun tidak bisa secara umum, tapi paling tidak kita bisa melihat beberapa potret kehidupan orang hari ini, itu memang lebih konsumtif juga, dan terkadang banyak sekali orang-orang yang belanja itu sudah tidak lagi berpikir bagaimana sesuai dengan pendapatannya. Karena kita lihat juga sekarang Shopee Pay Later, GoPay Later, kartu kredit, hutang di mana-mana, belum lagi dengan bunga yang tinggi. Itu menjadikan sebagainya salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya itu menyusahkan masyarakat juga. Di mana di sini kalau kita lihat masyarakat juga perlu cerdas bagaimana memprioritaskan benar-benar kebutuhan pokok, dan harus menghindari juga pembelian yang sifatnya itu ya impulsif, dan harus juga memanfaatkan program pasar murah, operasi pasar yang tersedia. Nah, kadang-kadang masyarakat juga tidak mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, yang pada akhirnya terjebak dalam ajang-ajang untuk pamer-pamer sesaat kayak gitu. Nah, itu sering kali terjadi. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena banyak juga orang yang akhirnya untuk hari raya, kalau saya amati, ada juga yang tahan baru kredit mobil, utangnya sampai 15 tahun dan lain-lain. Itu kadang-kadang kayak kurang masuk akal, kecuali memang sudah memang pengusaha yang bisa kita bilang penghasilannya sudah besar sekali. Ini kadang-kadang gajinya pas-pasan, tapi kadang
iPhone, kredit, dan lain-lain itu kan nggak perlu. Nah, kadang-kadang yang merusak ini itu. Kalau seandainya manusia itu hidup sesuai dengan kebutuhan, ya kalau kita bilang kebutuhan ya makan, minum, ibadah, tempat tinggal. Nah, itu kan yang kita bilang kebutuhan. Tapi kalau kita sudah bicara soal keinginan, apa yang akan dimakan, nah itu kan sudah menjadi pilihan dari masing-masing. Nah, orang harus bijak juga. Kalau kita bilang juga orang makan nasi dengan telur misalnya, dengan sambal, sayur itu cukup. Tapi kadang-kadang kan orang ingin makannya yang mewah, tempatnya yang cantik dan lain-lain untuk Instagram dan lain. Itu kan kita udah bicara soal keinginan lagi ya, bukan soal kebutuhan. Tapi itu lebih kepada selera. Nah, semakin tinggi selera itu harusnya juga diimbangi dengan tingginya pendapatan dari seseorang. Intinya jangan memaksakan diri lah, kayak gitu. Ya baik, terima kasih Pak Rahman dan juga Ibu Elsa. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung dalam dialog interaktif ini, silakan, kami masih tunggu peran sertanya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon tentunya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ada yang ingin bergabung via live chat YouTube channel kami ya di Pro 1 RRI Palembang juga silakan ya, langsung saja bisa menyampaikan pertanyaannya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ibu Elsa dan Pak Rahman, kita jeda kembali ya. Tetap terus bersama kami tentunya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, bayar utang hoi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya terus menemani pendengar ya. Di pagi hari ini kita masih berdialog tentang evaluasi harga pangan selama Lebaran 2025 bersama dengan narasumber kami, Ibu Elsa Noviani SH MSI, Stabilisasi dan juga Sarana Distribusi Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Juga ada Bapak Muhammad Rahman Bayumi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik Ibu Elsa dan juga Pak Rahman masih bersama kami tentunya ya. Ya, Mbak Si. Iya, kami ajak untuk mendengarkan beberapa komentar dari warga masyarakat ya terkait dengan kenaikan harga yang masih terjadi tentunya di pasca Lebaran ini. Kita simak berikut ini. Saya Yoga Pratama, saya dari Jakabaring. Jadi tanggapan saya tentang kenaikan harga pangan saat hari raya ini memang sering terjadi ya. Dan juga biasanya ini sulit untuk kembali ke harga normal setelahnya. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan yang signifikan dan faktor-faktor lain seperti inflasi dan biaya distribusi yang meningkat tentunya. Saya Sanda dari Kertapati. Jadi saya setuju ya, karena harga pangan memang cenderung naik saat hari raya, karena permintaan yang meningkat tentunya. Tapi sayangnya ini setelah hari raya usai, harga itu seringkali tidak kembali normal. Nah, ini menunjukkan perlunya pengawasan dan juga distribusi yang lebih baik, agar harga ini tetap stabil dan juga tidak memberatkan masyarakat. Nah, jadi fenomena naiknya harga pangan saat hari raya dan sulit turunnya ini setelahnya memang sering terjadi. Hal ini tuh biasanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang hari besar. Begitu. Nah, jadi sementara pasokan ini tidak selalu mencukupi setelah hari raya, meskipun permintaan menurun. Nah, jadi harga ini tetap tinggi karena berbagai faktor itu seperti distribusi yang tidak efisien atau kebijakan pasar. Nah, oleh karena itu diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengontrol stok dan juga distribusi agar harga ini bisa kembali stabil dan juga tidak membebani masyarakat. Saya Omen, ya kadang mikir kayak ini harga naik ini karena memang momennya Lebaran atau memang udah jadi kebiasaan ya, karena tiap tahun tuh cak ini terus. Aku sih berharap pemerintah harus ada regulasi yang jelas lah ya soal harga pangan setelah Lebaran ini. Jangan sampai naiknya terus, turunnya juga susah. Ini agak merepotkan sih. Ya baik Pak Rahman juga Ibu Elsa, itu tadi ya kita dengarkan ragam komentar masyarakat ini seputar kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang Lebaran hingga saat ini seperti itu. Nah, ini kecenderungan juga kalau udah naik susah turun. Nah, ini gimana nih Bu Elsa? Pengawasan yang tentunya harus dilakukan ya dari pemerintah Kota Palembang sendiri seperti apa? Ya, baik Mbak Esi. Jadi tanggapan dari Mas Yoga, Mbak Sandra dan Pak Omen tadi benar bahwa memang apabila Idul Fitri itu permintaan sangat tinggi, dan seperti kita ketahui apabila permintaan tinggi pasti barang-barang akan mengalami kenaikan karena ketersediaan itu pasti terbatas. Nah, masalah stok yang dibicarakan Bu Sandra, kita juga berupaya selalu menyediakan stok yang cukup, terkhusus komoditi yang memang banyak diminati oleh masyarakat seperti cabai dan bawang. Nah, hal itu
pemerintah kota sudah melaksanakan kerjasama antar daerah untuk mencukupi stok itu sendiri, yaitu bekerja sama dengan daerah penghasil bawang, yaitu kita kerjasama dengan Bangli, kerjasama dengan Enrekang, Sulawesi Selatan, dan juga dengan Kabupaten Brebes. Nah, jadi itu upaya tersebut supaya apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Palembang tetap terpenuhi. Apabila ada kekosongan dari daerah penghasil yang memang kita selalu umpama kita Brebes itu memang kita rutin mengambil bawang dari Brebes. Apabila dari Brebes mengalami kendala ataupun ada umpama kendala banjir dan lain sebagainya, kita ada stok dari Enrekang Sulawesi Selatan. Walaupun itu harganya sedikit mahal karena terkendala distribusi, tapi kita yang penting ada stok. Apabila ada stok, itu barang-barang bisa dicapai. Kita membeli jangan terlalu banyak, bisa membeli sedikit-sedikit, asal barang itu memang ada di masyarakat. Jangan sampai barang itu hilang. Itu salah satu pemerintah kota upaya untuk menstabilkan harga yang ada di masyarakat. Begitu. Nah, seperti dari Pak Yoga sendiri, biaya distribusi dan mungkin masalah biaya angkut itu juga sudah kita pertimbangkan dengan OPD-OPD terkait, sudah kita bahas bagaimana cara mungkin ada dari bantuan dari untuk ongkos angkut dari CSR yang ada di Kota Palembang seperti PT Pusri dan PDAM dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas. Mungkin akan membantu sedikit banyaknya untuk kelancaran distribusi agar barang-barang ataupun komoditi yang diperlukan itu stabil yang ada di Kota Palembang. Begitu Mbak Esi. Ya baik, ke Pak Rahman mungkin boleh berkomentar tentang tadi ya ragam suara masyarakat yang telah disampaikan. Silakan Pak. Oke, menanggapi ya dari tanggapan dari masyarakat sendiri, kalau menurut hemat saya harga akan kembali stabil apabila masyarakat juga polanya kembali stabil. Bagaimana mungkin harga tidak naik kalau seandainya masyarakat melakukan peningkatan konsumsi. Menjelang hari raya, kalau kita bisa perhatikan, orang itu masaknya itu sudah double ataupun berkali-kali lipat dari hari biasa. Jadi nggak usah jauh-jauh, secara sederhana aja. Mungkin harusnya makan rendang 1-2 potong, ini masaknya 5 kilo. Masaknya, karena mungkin makannya kan rame-rame. Konsumsi orang harusnya kalau kita perhatikan, ketika puasa mungkin makannya cukup buka dan sahur. Tapi kalau hari raya mungkin makannya berkali-kali. Terus belum masak, beli telur mungkin makan 2 telur 1 hari cukup. Tapi ketika hari raya harus masaknya lapis legit. 1 karpet, mungkin 2 kilo, 1 loyang. Nah, kira-kira kan kayak gitu. Jadi memang polanya meningkat, maka wajar aja harganya meningkat. Jadi secara sederhana akan kembali normal ya. Seharusnya harus kembali normal karena memang ketika masyarakat pada akhirnya sudah tidak mampu membeli lagi kan itu persediaan mau nggak mau kan harus dijual tuh daripada membusuk. Nah, biasanya pasar juga akan secara otomatis itu akan melakukan kenaikan dan pengurangan harga itu tergantung dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Jadi semoga nanti masyarakat sudah mulai bijak dan cerdas dalam menyikapi kenaikan harga ini, sudah mulai memprioritaskan kebutuhan bukan lagi mengedepankan hawa nafsu dan keinginan, mengambil hikmah dari Ramadan ini. Mungkin hari rayanya udah usai, nah jadi tadi udah mulai kembali kepada kehidupan yang normal kayak gitu dalam artian dari konsumsi ya sudah mulai bijak dalam memilih apa yang seharusnya dipilih dan lebih bagus untuk hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, terkait dengan peredaran harga dan lain-lain, insya Allah akan kembali normal karena pemerintah akan bekerja untuk menstabilkan harga tersebut. Ya baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar. Silakan dari Ibu Elsa. Ya, baik pemirsa RRI Palembang berada dimanapun, kami cuma menghimbau untuk berbelanja bijak, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Apabila kita belanja sesuai kebutuhan, mungkin akan teratasi apa yang memang menjadi kesulitan kita. Umpama harga mahal, kita mensikapinya dengan membeli sedikit-sedikit, yang penting cukup untuk rumah tangga kita. Gitu aja, Pak Rahman dan Mbak Esi. Ya baik, Pak Rahman ada tambahan?
Oke, kalau untuk saya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, penting bagi setiap masyarakat juga ya untuk membangun kehidupan yang stabil. Stabilitas hidup bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi juga bagaimana mengelola keuangan secara bijak, bekerja keras, dan yang paling penting itu tetap bersyukur. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin ini yang perlu saya tekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang pasti sudah berbincang bersama kami di pagi hari ini. Untuk Ibu Elsa Noviani SH MSI, Stabilisasi dan juga Sarana Distribusi Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Juga ada Pak Muhammad Rahman Bayumi, ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Elsa dan juga Pak Bayumi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami dalam Dialog Palembang pagi ini. Tadi sudah berbincang seputar evaluasi harga pangan selama Lebaran 2025 untuk acara Dialog Palembang pagi ini di hari Rabu ya, 9 April 2025. Saya Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.